tempat kemaksiatan itu ada. Meninggalkan posisi kita, hijrah ke tempat lain. Nah itu diambil kesimpulan dari ulama. Ada kisah orang yang membunuh 99 orang itu. Dia mau taubat, kemudian ketemu dengan salah seorang tuan guru. Dia cerita bahwa dia telah membunuh 99 orang. Dia tanya, kesalahan yang saya lakukan ini masih ada taubatnya? Dia bilang itu udah dah. Kalau banyak orang besar sudah terdiampuni lagi. Bunuhnya berapa punya? Jadi kena 100. Karena taubatnya tidak ada yang. Tetapi orangnya masih ingin kembali, masih ingin mensucikan dirinya. Tetapi adalah guru yang lain. Lalu dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang, saya sudah banyak dosa dan tidak ada kebaikan yang saya lakukan. Masih adalah taubat saya yang diterima. Jadi Tuhan itu masih diterima oleh Allah. Lalu Tuhan itu menyarankan, kalau kamu taubat, kamu harus berpindah tempat dari tempat kampung itu berpindah kepada suatu tempat yang dimana kamu itu orang tidak melakukan kemaksiatan. Tinggalkan kampung yang kamu duduk melakukan kemaksiatan. Lalu dia berhenti. Ketika dia pergi dari kampung kemaksiatan tadi menuju kampung yang baik, di tengah jalan meninggal. Ketika meninggal, malaikat menyebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Berapa ujian malaikat azab? Orang ini tidak punya sama sekali kebaikan yang dilakukan. Maka ini bagian yang mengadilinya malaikat azab. Ujian malaikat rahmat benar. Orang ini walaupun tidak punya kebaikan, tetapi orang ini sudah taubat dari kejahatan yang dia lakukan. Buktinya dia meninggalkan tempat yang tadinya dia lakukan kemaksiatan menuju tempat kebaikan. Kata malaikat rahmat. Maka orang ini kami yang urus, kami yang berhak tangan ini. Itu malaikat. Dan tidak ada penyelesaian perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk menengahi perdebatan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Diutus oleh Allah, perkaranya kayak apa, maka dipisahkan. Ujian malaikat yang diutus oleh Allah. Kalau itu diukur aja jarak antara kampung yang baik dan kampung yang tidak baik tadi. Kemana jaraknya lebih dekat, maka ini yang utama. Dengan habis dipisahkan, nah itu diukur. Kalau tak kayak malaikat ukur, sudah di zaman dahulu. Kami juga pisah dari zaman dahulu. Zaman dahulu sudah sekolah, jadi banyak itu diambil dari cerita Rasulullah. Pada zaman dahulu, kalau bahasa Arabnya kata min qablikum, bahasa Arab. Dulu sebelum kalian. Nah setelah diukur jarak antara dua kampung tadi, sebenarnya dia lebih masih dekat kepada kampung kejahatan itu. Dalam hadis sejengkal aja masih dekat ke kampung yang kejahatan itu. Lalu Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, panjanglah sedikit. Allah memerintahkan bumi untuk berjalan ini kayak karet omak ini, supaya jarak ke kampung itu lebih jauh.
Jadi kamu punya kebaikannya lebih dekat. Jadi yang di sini panjang kayak itu adalah satu riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan ketika mau ukur sebelum dia meninggal itu orangnya ini berbalik itu berguling ke kita. Nah, apa? Sebenarnya kalau berukur waktu daerah apa itu lebih dekat ke kampung Nyata. Pas terakhir ayat dia berbalik sekali berguling. Lalu lebih dekat sejajar saja kampung kebaikan. Itu dari riwayat. Akhirnya diukur intinya sejajar saja lebih dekat kepada kampung kebaikan. Maka menjadi hak malaikat rahmat yang mengurusi dan mengurus orang yang tadi. Jadi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Itu diuji bertaubat karena dia sudah walaupun 100 orang yang membunuh dan kebaikannya tidak ada pernah dilakukan, tapi dengan taubat niatnya tadi yang pertama ayat la'ah anil maksiat, dia sudah berhenti dari meninggalkan membunuh orang. Yang kedua dia menyesali perbuatan yang lakukan. Dan yang ketiga dia tidak lagi ingin melakukan kemaksiatan yang lakukan. Ketika dalam perjalanan dia meninggal, telah menerima taubatnya. Nah, dari kisah itu para ulama mengatakan orang yang bertobat dari kemaksiatan dia harus meninggalkan tempat di mana dia berada melakukan kemaksiatan itu. Dari kisah itu, tetapi syarat yang itu tidak disepakati. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu. Tiga syarat untuk bertobat. Kalau kesalahan kita berkenaan dengan hak Allah, jadi kalau minuman keras itu hak Allah. Allah mengatakan untuk meninggalkan mabuk, judi. Jadi kalau pelanggaran terhadap hak Allah, dia taubat tidak lagi mengulangi. Salat, puasa itu hak Allah. Allah ya'udu ilaiha abadan. Fa in qubida ahadu salasa lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu di antara tiga syarat tadi tidak lengkap, tidak ada, nah pertama, kedua, atau ketiga, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Taubat itu tidak sah. Berhenti dari kemaksiatan, menyesali perbuatan yang dia lakukan, dan berazam, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi terhadap kemaksiatan itu syarat. Kalau kesalahannya terhadap hak Allah, kata Imam Nawawi, itu tidak ada salah satu dan tasihha taubatuhu. Kalau salah satu di antara tiga itu tidak lengkap, tidak komplit, maka tidak sah taubatnya. Kalau tidak sah berarti tidak diterima. Wa in kana fil maksiati tata'allaqu bi adamiyyin fasyartuha al-ba'd. Dan jika ternyata kemaksiatan dosa yang dia lakukan ingin dia taubati itu berkenaan dengan hak orang lain, maka syaratnya 4. 3 di atas tadi tambah 1 lagi. 3 syarat di atas tadi itu terlalu sulit. Karena terlalu sulit diucapkan. Tapi yang keempat ini yang paling sulit. Hadis salah 3 di atas. Kemudian tambah yang keempat. Yang keempat yaitu ayyadha min haqqi sahibiha. Dia meminta dibebaskan dari tuntutan yang punya hak dari orang lain. Ini paling mudah. Untuk orang
macam-macam orang itu dulu ingin taubat. Tiga yang di atas harus terpenuhi. Tambah satu syarat, yaitu meminta dibebaskan dari tuntutan orang yang dia bersalah kepadanya. Kayak pacarnya, kayak kepada yang nanti ngomong ke orang yang kita bersalah. Ulang, mohon maaf lah, aku tidak tahu kan. Kawan tak bilang, aku sebelum dari dia untuk ini macam-macam. Pak tapi orang, gampang lah. Tapi ini risikonya. Asal kamu tak paham, dia memaafkan. Nah kalau dia maafkan selesai. Kalau dia tidak memaafkan belum selesai masalahnya, urusannya. Itu haknya. Itu namanya hak orang lain. Hak temannya untuk menuntut atau untuk memaafkan. Kalau itu saya sengaja lewat di halaman kita hari ada manggil orang berdua nyaman dilihat gitu. Terus dijangkau itu tawa kiri kanan ada orang sambil jalan langsung kanan langsung lari. Tapi dia Tuhannya salah kan? Tuhannya salah mengambil pelanggaran tanda dulu. Itu kesalahan, dosa. Taubat tidak kepada Allah. Jika di atas syaratnya lengkap. Satu lagi yang belum. Satu lagi minta dibebaskan tuntutan dari orang mampu melanggar. Ya, tadi itu dari ketok dirinya. Assalamualaikum. Kalau bawa kamar dia ulang dasar. Kisah. Di rumah kayak dulu ya kisah apa hari itu ambil ya dari lari dari itu dimaafkan kemudian kita marikan ini pakainya berbeda kemudian sama nilainya ujian ini ada apa ya alhamdulillah nah itu caranya jadi kita sambut begitu. Benar, tapi itu hak orang lain. Ketika kita salah dengan orang lain, kita tidak bisa minta apa dengan Allah. Karena itu bukan hak Allah. Ini yang paling sebenarnya. Kata Allah itu bukan hakku, tapi itulah hak temanmu, hak kawanmu, hak si fulan. Dan saya ke sana, minta sana, minta maaf sana. Kalau dengan kesalahan, saya maafkan. Allah maha pengampun dan maha pemaaf. Tetapi itu yang berkenaan dengan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mudah sebenarnya. Minta maaf, meminta dihalalkan kepada orang lain. Imam Nawawi berinci, "Fa'inkan malah kalau ternyata hak orang lain itu berupa harta, berupa benda, atau yang sepertinya, raddahu ilaihi, kembalikan bendanya itu ke yang punya. 1 miliar korupsi ketangkap tahu enggak? Duit yang 1 miliar harus kembalikan. Kalau mau terima taubatnya, kemana kembalikan? Bekas negara. Nanti juga orang korupsi itu 10 miliar, itu berkatanya taubat, tapi 10 miliar masih di tanah. Dari terima. Karena kata Imam Nawawi, "Fa'inkan amalan jika itu harta dan harta wilayah kembalikan kepada orang yang punya benda atau harta itu. Wa'inkan hadil rezeki, kalau ternyata kesalahannya tentang tuduhan kehormatan orang yang dicederai, warna Allah atau apa sepertinya, maka nahu itu atau apa maka nahu itu artinya tak sanakan tuntutan orang. Kalau tuntutan orang tuntutannya apa dalam hukum orang itu dihak
Ada tuntutannya. Laksanakan di pengadilan itu, ini tuntutan orang menuduh orang lain apa? Makanahu, artinya laksanakan sanksinya itu. Atau talabahu, atau minta maaf kepada dia. Kita tidak perlu ada. Adalah kita kalau lihat ada kosong-kosong, itu bisa. Kosong-kosong apa gitu? Jadi mudah-mudahan misalnya minta maaf, kita minta maaf atas semua kesalahan. Ya sambil itu ikhlas saja, semua kesalahan dimaafkan. Ini caranya, aturan bertobat dari kesalahan kepada orang lain. Masalah nanti orang memaafkan secara keseluruhan itu tentang orang lain. Kalau ini disebutkan. Tapi yang bagus itu kita maafkan orang lain, walaupun orang lain kita maafkan. Wa in kana ibatan, kalau kesalahannya adalah berupa musik ibad, istahallahu minha, minta halal kepadanya. Ibad itu yang jadi orang bisa banyak orang yang baiknya. Orang jujur kalau ada baik, yang buruk disambar-sambar sana sini dibicarakan, digosip namanya. Orang jujur penjara si Aisyah, namun jujur pak, jujur doang, dia menghibah, menyambar namanya. Sama yang jujur berarti dia memfitnahnya, gitu. Dia ada jujur, kita memfitnah orang. Tidak jujur, ya itu berarti orang kan. Nah kalau itu misalnya istahal, minta maaf. Syaratnya ayat berarti minhak kisah ini meminta dibebaskan dari tuntutan orang yang punya hak. Kalau kesalahannya kepada orang lain. Syarat yang keempat ini yang paling mudah dilaksanakan karena kesalahan kepada orang lain. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah pada satu hari bersama para sahabat berkata begini, "Atadruna manil muflis?" kata Rasulullah. Hai para sahabat, kalian tahu orang yang bangkrut? Tahulah kalian orang yang bangkrut? Jadi para sahabat tahu yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang berusaha modalnya habis. Kita berusaha bisnis sudah disediakan habis modalnya, jadi kita kawal lagi melanjutkan bisnis. Kata pada sahabat itu orang yang baru, orang yang modalnya habis. Kata Rasulullah, iya itu di dunia, bangkrut di dunia. Tetapi orang yang baru itu kata Rasulullah adalah orang yang ketika hidup di dunia dia melaksanakan salat, dia puasa, dia berzakat, dia melakukan kebaikan itu dan ini. Tetapi walakin syatama hada, akan tetapi di samping itu dia melakukan hal-hal keburukan lain. Syatama hada, mencaci maki orang ini, orang itu mencaci maki. Puasa pada dan melukai, mencucurkan darah orang lain, membunuh orang lain. Maka dia menuduh orang lain dan segala macam. Jadi orang baru itu kalau orang yang punya amal kebaikan itu orang salah, puasa, zakat, beribadah, bersedekah, banyak pahala di dunia yang dia lakukan. Tetapi di samping itu dia juga melakukan hal-hal kesalahan kepada orang lain, mencaci maki, menggosip, menggibah, amal, itu orang. Di akhirat nanti kata Rasulullah,
Kamu itu dituntut oleh dia, oleh orang yang kita berbuat salah kepadanya di dunia. Dituntutnya. Tuntutan di akhirat itu tidak ada penyelesaiannya yaitu Rasulullah mengatakan, maka untuk membayar tuntutan itu adalah pahala yang kamu peroleh di dunia itu kamu kasihkan kepada dia. Pahala kita yang kita lakukan di dunia, puasa, zakat, kebaikan segala macam, kita kasihkan kepada orang yang menuntut kita di akhirat. Dan sampai habis pahala tidak ada lagi punya, tetapi masih ada tuntutan, masih ada tuntutan orang lain kepada kita. Lalu kata Rasulullah, karena ada lagi yang bisa membayar, dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Dosa orang yang kita sakiti, kita usir, kita zalimi di dunia, itu ditimpakan kepada kita. Maka bantulah kita. Itulah harga orang yang bantu di akhirat. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam bab taubat ini. Taubat terhadap kesalahan pada orang lain tidak bisa minta ampun kepada Allah. Tapi harus kita ampun, minta maaf, minta alam, minta ridha kepada orang yang kita berbuat salah kepada orang. Itu yang paling mudah. Oleh karena itu supaya tidak bangkrut harus dijaga. Harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Kesalahan kita kepada Allah, kita bisa istighfar, kita bisa taubat, minta ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Tetapi ketika kesalahan terhadap orang lain, ini jadi masalah besar. Belum tentu orang memaafkan. Kadang-kadang orang memaafkan kalau orang tahu bahwa kita salah orang itu. Kadang-kadang kita yang berani menyatakan bahwa kita salah kepada orang, kita yang rasa malu mengucapkan maaf kepada orang itu. Itulah yang menghalangi mereka untuk taubat memenuhi syarat yang keempat. Jadi paling penting. Wajib ayatu bagi jadi sunuk, dan wajib bertobat dari seluruh dosa. Fa'inta min ba'diha sahat taubatuhu inda ahli haq min zalika dzam wa baqi'an alaihi al-baqi. Kalau orang bertobat dari sebagian dosa yang dia lakukan, sebagian itu bertobat, sebagian tidak masih tidak menggawi. Nah, lihat harus kesalahannya di situ, duitnya. Karena bertobat dari sebagiannya sudah taubat diri. Kata Imam Nawawi, sah taubatnya. Dari yang sebagian itu, wa baqiya alaihi al-baqi, dan masih tetap dosa sisa yang belum dia taubat. Maka tazaharat dalail kitab sunnah, dan telah jelas bukti-bukti dari kitab dan sunnah, wa ijma' ulama, dan ijma' para ulama ala wujubi taubatin, atas wajibnya bertobat kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman melalui mungkin ayat, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Maka ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Bertobatlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan beristighfarlah kepadanya. Maka ta'ala yang tubu ilaihi taubatan nasuha. Yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha itu kata Ibnu Umar, kata Umar tentang at-taubatun nasuh. Taubat nasuh adalah ayyatuba minaz-dzam, bertobat dari dosa, summa la ya'ud ilaihi, kemudian tidak mengulangi lagi, kama la ya'ud laban minaz-dzam,
Tapi tidak kembalinya air susu yang sudah keluar dari susu. Itu kebenaran kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, seperti dia tahu dan 9 orang pas lagi. Baik Allah itu mukadimah bab taubat dalam kitab Qiyam Salim. Hadisnya 12 belum kita baca. Ada 3 ayat yang penting dari Imam Nawawi. Kemudian taubat yang pertama, hadis yang pertama perlu bacakan saja. Nanti tidak dipanjang tidak saya ambil berkah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, wallahi, berarti ini taukid, sumpah. Rasulullah bersumpah, demi Allah, wallahi, berarti penting benar. Inilah astagfirullah wa atubu ilaihi, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aksar min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Rasulullah lebih dari 70 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari. Kita berapa? Kita 15 habis salat, lalu 3 kali astagfirullah kali 5. Itu aja berarti kalah semua. Rasulullah yang tidak berdosa dan diampuni dosa, yang akan datang lebih dari 70 kali istighfar dan taubat kepada Allah. Kita membaca dosa ini kurang dari Rasulullah, jadi lebih hebat dari Rasulullah. Hadis kedua berikut maknanya. Wa ada yang biasa al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sunaya ayuhan-nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya aku kata Rasulullah, fil yaumi, dalam satu hari itu, mi'ata marrah, 100 kali." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan lebih dari 70 dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah menegaskan, saya sehari 100 istighfar dan taubat kepada Allah. 100 itu satu makan dari istighfar biasa. Mungkin biasa lawas cuma 100. Jadi paling 15. Itu habis salat itu astagfirullah. 3 kali kan disunahkan habis salat pagi itu istighfarnya 3 kali 5, 15 berapa lagi? 100 65 kali. Nanti mana nih? Duduk sama istighfar. Kalau dalam Al-Quran itu la yazkurun Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak menyebut, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. La yazkurun Allah illa qalila, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedikitnya itu berapa? Kan yang kita ada tahu. Orang munafik zikirnya ada 50 kali, paling sedikit itu dibilang sedikit, berarti kurang dari 50 lebih sedikit lagi. Logika bahasa tersiratnya, bahasa mampu mukhalafah, mengkurang dari 50 berarti lebih sedikit dari orang munafik. Karena Allah menyebutkan la yadhkuruna illa qalila, orang munafik tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah sedikit itu berapa? Ini kepada kamu. Pas belajar istighfarnya 100
100 kali sehari. Padahal itu adalah Rasulullah. Kita harus begitu 100. Sehingga itu untuk taubat, insyaallah di hadis, sisa-sisa hadis yang lainnya kita akan teruskan di kajian yang akan datang. Ada 10 hadis lagi insyaallah. Sehingga itu saya sampaikan tentang masalah taubat yang kita baca dari kitab yang disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.